Indonesia, negara hukum. Assalamualaikum. Halo Sobat Ketapang, nama gua Acit. Dan gua buat teman-teman gua perkenalan, silakan. Iya, saya Selvi Sulistiani. Gue April Pratiwi atau April. Ngapain nih? Ngapain nih? Di sini yang pastinya kita bakal berdiskusi ya, diskusi tentang ketahanan pangan atau ketapang di Indonesia, termasuk yang ada di provinsi kita sendiri, Banten. Apa itu, tentang apa ya? Tentang Talas Beneng. Talas Beneng kan? Iya, Talas Beneng maksudnya. Menurut kalian berdua nih ya, mungkin para viewers ini belum tahu ketapang itu apa kan? Menurut kalian apa sih itu ketapang gitu? Mungkin Sobat April yang Boleh, silakan. Tiba-tiba sih duluan. Oke, menurut gua ya, ini sepengetahuan gua nih dari yang kayak gua ambil, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi di mana pemerintah atau masyarakat lainnya untuk bisa memenuhi kondisi pangannya, kondisi bahan-bahan pokoknya gitu, biar memenuhi standarisasi gizi, biar memenuhi istilahnya bukan sehat dewa sempurna ya, biar masyarakat itu gizinya terpenuhi, nggak ada lagi yang namanya kekurangan gizi buruk atau penyakit-penyakit tentang gizi lainnya gitu. Kenapa ketahanan pangan ada ya, karena untuk apa ya, memperbagus kondisi pangan yang ada di suatu negara atau semua negara. Kalau menurut lo, Sel? gue sih tadi setuju banget tuh apa yang dikatakan Sobat April. Nah, yang gue tambahin adalah dimana ketahanan pangan itu harus ada tempat pilar dalam ketahanan pangan. Yang pertama itu ada ketersediaan, yang kedua itu ada aksesibilitas, yang ketiga itu ada penyerapan, yang keempat adalah stabilitas. Jadi dalam arti bukan hanya ada ketersediaan aja, tapi perlu ada akses juga. Ketika adanya akses dan adanya ketersediaan, maka harus ada penyerapan juga untuk pangan itu sendiri. Tadi kan kalian berdua udah menjelaskan apa sih itu ketapang ya. Kan tadi gue bilang termasuk yang ada di provinsi kita sendiri ya, itu provinsi di Banten. Terus kalian berdua nih, keadaan pangan yang ada di Banten itu kayak apa sih keadaannya? Coba silakan jawab kalian berdua. Siapa? Gantian nih. Jadi kalau misalnya ngomongin keberadaan pangan yang ada di Banten, tentu saja terutama untuk komoditas pangan nasional sih sudah merata ya. Jadi di Banten ini sudah mengkonsumsi beras. Namun ada hal menarik nih di Banten, bahkan menjadi ikon sendiri untuk daerah itu, terutama di Pandeglang. Di Pandeglang itu ada tuh yang namanya Talas Beneng. Tahu nggak Talas Beneng itu apa? Jujur sih gue baru tahu nih. Iya, Talas Beneng. Oh ya, kalian emang orang mana nih kalian? Orang sekarang asli dari lahir. Pernah dengar Talas Beneng? Belum sih. Tapi kalau Talas sih pernah denger ya. Kalau Talasnya doang. Mungkin kayak dari Bogor segala macam. Cuma kalau yang Talas Beneng itu belum tahu sih. Iya. Nah, katanya Talas Beneng ini berdasarkan ini gue sih pernah baca-baca di artikel, terutama dilansir dari Pertanian Kunyus. Di situ ada mengatakan bahwa Talas Beneng ini berbeda dari talas biasanya. Jadi kenapa namanya? Nah, jadi kenapa namanya Talas Beneng? Karena Talas Beneng sendiri itu artinya besar dan koneng. Waduh. Ambigu. Gak boleh ambigu teman-teman. Talasnya itu besar dan koneng. Nah, keberadaan talas ini keberadaannya ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Oh, di Pandeglang. Deket ya kita berarti. Sebenarnya. Jadi kalian orang Serang, kita juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Ini gue baru tahu dari lo, jujur. Bahkan keberadaannya sangat eksis loh. Bahkan dilirik Jepang loh, bayangin. Dan Talas Beneng ini menjadi potensi terbesar gitu bagi ketahanan pangan di Banten ini. Serang itu bisa dibilang potensi besar dan potensinya. Wah, karena hampir sebagian besar ekspor itu dari Banten itu dari Talas Beneng itu untuk pangan sendiri. Awalnya sih masyarakat Banten karena pada saat itu adanya kerawanan pangan, maka masyarakat mulai berinisiatif untuk mulai membudidayakan Talas Beneng itu. Seperti itu. Nah, kan di sini kan kita berdua nih orang Serang nih, yang pasti orang Serang nggak tahu apa sih Talas Beneng itu. Menurut kalian berdua nih, kenapa Talas Beneng ini nggak diekspos ke Serang gitu? Bahkan gue nggak tahu ya. Pasti kalau yang di orang Pandeglang ya pasti tahu lah. Cuma kalau gue di kota Serang tuh gue nggak tahu kenapa alasannya
talas Beneng ini nggak diekspos di negara, di provinsi sendiri gitu. Bahkan gue pun nggak tahu gitu, Serang pun nggak tahu. Tapi bisa jadi ya orang Pandeglang juga nggak semua Mungkin tahu gitu loh. Mungkin. Nah, makanya gue juga baru tahu kalau sekedar talasnya doang ya gue tahu. Iya. Talas Beneng gue jujur gue baru tahu gitu. Menurut kalian berdua nih, apa sih alasan kenapa si talas Beneng ini nggak diekspos di kita sendirinya gitu? Udah dieksplor ke Jepang malah ya, tapi di kitanya nggak nggak diberitahu, nggak dikasih tahu apa itu talas Beneng. Iya, gimana benar? Menurut lo? Kalau menurut gue Iya. sih mungkin nih talas Beneng udah jadi ada potensi nih bagi ketahanan pangan terutama di Banten. Nah makanya ini tuh menjadi PR juga gitu buat pemerintah, khususnya buat Kementan untuk mendorong lebih maju lagi gitu pada petani-petani yang ada di Pandeglang, terutama dalam membudidayakan talas. Siapa tahu kan talas Beneng ini bisa menjadi potensi terbesar untuk ketahanan pangan itu sendiri. Kenapa sih kita masyarakat Bantennya sendiri kayak gua sama si Acit ini telat gitu loh tahu keadaan si talas Beneng ini gitu loh. Padahal itu potensinya gede banget buat Banten sendiri. Menurut gue ya gak munafik kalau masyarakat Indonesia atau lingkup Banten dulu deh itu sekarang tuh lebih tertarik sama makanan western ya nggak sih, sama makanan-makanan yang hype zaman sekarang lah kayak pasta, pizza atau yang lainnya. Dan gue juga suka itu gitu loh. Kenapa talas Beneng ini kurang terekspos oleh masyarakat daerahnya sendiri? Mungkin karena pertama itu asalnya dari suatu daerah yang mungkin gak banyak orang tahu. Pandeglang menurut gue gak banyak yang tahu loh gitu. Dan kedua bukan makanan yang hype kayak gitu. Jadi prihatin aja sih ya sama keadaan yang kayak gitu. Seharusnya dengan keadaan media sosial sekarang yang benar-benar meluas, keadaan media massa sekarang yang benar-benar meluas, harusnya makanan-makanan bahan pokok yang kayak gitu walaupun bukan makanan western harusnya lebih bisa terekspos gitu. Jadi buat kalian para masyarakat Banten itu harus lebih terekspos lagi, harus bisa lebih perhatian lagi sama bahan-bahan Ya dikurangi lah mengekspos kayak makan-makanan yang betul. Kalian boleh Junk food lah. kalian boleh mengkonsumsi itu, tapi jangan sampai lupa kalau Indonesia juga ya punya makanan-makanan bahan pokok yang benar-benar ada gitu loh, gizinya nih sudah terbukti gitu, bahkan diekspos sampai Jepang gitu. menurut tadi yang diomongin April gizinya ya. Iya. Nah menurut kalian bro nih keunggulan dari talas Beneng itu apa gitu keunggulannya? Kalau menurut gue sendiri sih ya balik lagi tadi gitu, dia beda dari talas yang lain. Ketika talas yang lain bentuknya ukurannya standar, Iya. standarnya talas pada umumnya, kok talas ini tuh besar banget. Dan saya pernah baca artikel terutama di halamannya, dalam arti di web halamannya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Jadi biasanya suka ada UKM-UKM yang bikin produk-produk makanan itu bahan dasar dari talas Beneng. Jadi ketika milenial sekarang kita tahu nih talas Beneng apa yang udah kita jelasin, maka itu bisa jadi potensi tuh buat kita olah menjadi bahan makanan yang lebih kekinian gitu. Setuju kan tadi yang dikatakan Sobat April, daripada kita terlalu banyak makan western yang belum tahu kita gizinya seperti apa, talas Beneng ini banyak sekali unggulan gizinya, dan ini bakal di sini ini dia gizinya. Mungkin ya gue mau ngasih saran buat guys-guysnya yang ada di sana. Cobalah kurangin makan makanan yang junk food yang kayak McDonald, kayak KFC yang apa ya, makanan tuh kurang bergizi gitu loh, yang ya Ini sebelumnya enak. sorry ya, kayak bukan menjelek-jelekan. Iya, bukan menjelekkan, tapi kalian boleh gitu loh makan. Boleh itu. silakan makan, cuman janganlah terlalu sering. Berbanggalah dengan makanan yang khas daerah masing-masing. Buktinya talas Beneng ini yang sudah dibilang di selfie tadi sudah dieksplor ya ke Jepang, malah ke Jepang gitu loh. Kita bahkan nggak tahu gitu kalau itu sudah dieksplor ke Jepang gitu. Rasa sayang banget ya kak, kayak gue orang Banten gitu loh. Ternyata ada sedang loh. kan Udah, orang iya. Jepang yang jauh dari Jepang aja. Banten Malah membutuhkan nggak itu. tahu iya gitu Malah loh. kita bangga sama makanan Jepang. Iya, kayak kenapa dunia industri terbalik gitu loh. Harusnya kita harus bangga sama apa yang kita punya, bukan kita memperluas lagi makanan apa yang ada di daerah sana gitu banget. Itu saran-saran dari Abdul seperti apa, saran dari Selfie seperti apa, monggo jelaskan ke guys-guysnya yang ada di sana.
gimana ya, gue rangkum nih omongan gue dari awal. Benar apa kata Acin, benar apa kata Selfie, kurang-kurangilah untuk mengkonsumsi makanan-makanan junk food, apalagi yang berasal dari luar negeri gitu loh, karena kita nggak pernah tahu apa sih yang kita punya gitu loh, apa sih yang kita punya di daerah kita sendiri gitu. Kayak ayo coba kita perhatiin lagi potensi-potensi bahan pokok apa yang ada di daerah kita sendiri gitu, coba kita ekspos lebih luas lagi gitu loh. Kayak kalian emang nggak ngerasa malu di saat orang-orang luar gencar-gencarnya mau ekspos makanan yang ada di daerah kita, tapi kenapa kita putra-putri daerah kita sendiri tidak mau ekspos hal tersebut gitu loh. Kayak ngerasa malu aja, kenapa kita close minded gitu, harusnya kita open minded kayak gitu. Dan coba kita coba konsumsi si talas bedegitnya atau apapun lah makanan daerah-daerah kalian tersendiri, juga coba dikonsumsi lagi. Kalian gak akan pernah tahu apa gizinya kan, siapa tahu itu lebih bermanfaat gitu daripada kayak jajan-jajanan yang lo semua tahu sendiri gitu loh, yang kita nggak tahu gizinya kayak gimana, kita nggak tahu kondisi cara masaknya gimana, ada yang diinjek tahu, ada yang di gimana kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita harus bisa berusaha mengkonsumsi dan mengolah si makanan daerah kita tersebut, kita tahu kehigienisannya kayak gimana, gizinya kayak gimana. Jadi apa salahnya buat kita memperhatikan dan mengkonsumsi di makanan yang ada di daerah kita sendiri atau di Indonesia ini gitu. Gue dari Mbak Selfie, dipersilahkan. Kalau menurut gue sih singkat aja, budidaya talas belimbing sudah sangat potensial, terutama di Pandeglang. Iya. Tugas kita ya bagaimana kita bisa mengeksiskan gitu istilahnya kalau zaman sekarang ya, mengeksiskan si talas bening ini. Mungkin bisa saja menjadi produk-produk atau makanan-makanan yang lebih milenialis. Betul. Karena itu adalah bisa dikatakan sebagai alternatif pangan selain beras. Jadi cocok juga buat kalian yang diet. Mungkin cukup sampai di sini aja diskusi kita karena ya udah karena waktu ya. Betul, mungkin makasih. April ada kesibukannya masing-masing, dari Selfie juga, dan saya pun mau ngebucin. Jadi Oh gitu. Ini cara diskusi jangan dijadiin acara lawe dong. ya mungkin kalau emang kalian pengen denger diskusi kita lagi, di subscribe jangan lupa, di like juga jangan lupa, di Di-share. komen juga, di share juga, karena Ini penting banget kalau di share ya. ya kalau misalkan kayak di share-nya yang nggak penting nggak usah, mending ini di share banget ya harus. Suatu Karena- edukasi kan harus di share. Iya, betul. Suatu Pengetahuan, ilmu, kita ini memberi ilmu sebenarnya. Mungkin emang kita bukan Di sini kita untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita memberi ilmu, memberi informasi apa bahwa yang kita tahu, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat juga di artikel tadi ya, Sophia. bukankah lebih baik untuk kita sama-sama Iya. mendapatkan informasi yang lebih baik. Betul. Mungkin itu segitu aja ya buat sahabat-sahabat Ketapang. Salam Ketapang. Ketapang.